Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pajak. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas pengertian pajak, kemudian ciri-ciri pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, dan jenis-jenis pajak. Yang pertama, kita membahas pengertian pajak. Pajak merupakan pungutan wajib. Nah, pengertian lain dari pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam melakukan pembangunan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan kepada Undang-Undang Negara Indonesia. Pajak juga merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dari slide pengertian pajak, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pajak itu merupakan iuran atau pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan juga masyarakat. Dan juga pajak ini merupakan salah satu sumber dana dari pemerintah. Dan pajak ini sifatnya memaksa, dapat dipaksakan, dan berdasarkan undang-undang. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari pajak. Ciri-ciri dari pajak ada 4. Yang pertama adalah pajak merupakan iuran wajib warga negara. Yang kedua, bersifat memaksa, tidak ada timbal balik secara langsung. Yang keempat, digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Itulah ciri-ciri dari pajak. Selanjutnya, ada 4 fungsi dari pajak. Yang pertama adalah fungsi anggaran. Maksudnya adalah pajak berfungsi sebagai sumber utama kas negara. Pajak yang diperoleh dari rakyat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak yang diterima negara akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau perluasan lapangan kerja. Jadi, fungsi anggaran ya, fungsi pajak yaitu fungsi anggaran maksudnya adalah pajak merupakan sumber utama kas negara yang diperoleh dari rakyat untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua adalah fungsi alokasi, maksudnya adalah pajak harus digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan di semua sektor. Jadi kalau fungsi alokasi artinya adalah pajak digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, fungsi distribusi atau fungsi pemerataan. Artinya, pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi. Artinya, pajak yang diterima pemerintah digunakan dan disebarkan ke berbagai sektor pembangunan dan berbagai wilayah pembangunan. Distribusi hasil pajak harus adil, tidak tercemar unsur KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak memprioritaskan kampung halaman pejabat. Artinya, fungsi distribusi dari pajak itu adalah bahwa pajak itu harus digunakan dan disebarkan ke berbagai sektor dan di berbagai wilayah. Kemudian yang keempat adalah fungsi regulasi. Artinya, pajak berfungsi sebagai salah satu alat pengatur kegiatan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain adalah mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal, memberikan perlindungan terhadap barang produksi, dan alat pendorong ekspor. Jadi, fungsi regulasi artinya adalah pajak digunakan sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi. Itulah fungsi dari pajak, fungsi anggaran, alokasi, distribusi, dan regulasi. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dari pajak.
Sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa pajak itu merupakan sumber utama penerimaan negara, yang mana uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi, manfaat dari pajak yang pertama adalah digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, pajak digunakan untuk memberikan subsidi pada barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian membayar utang negara, dan digunakan untuk membantu UMKM, baik itu dalam permodalan maupun dalam pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan atau pembinaan yang akan dilakukan untuk UMKM. Nah, uang untuk pemberian subsidi, kemudian membayar utang negara, dan untuk membantu UMKM itu digunakan ya dari pajak, didapatkan dari pajak. Kemudian yang ketiga adalah menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Jadi untuk supaya roda atau pemerintahan itu berjalan lancar, kemudian pembangunan juga berjalan lancar, maka dananya itu didapatkan dari pajak. Kemudian pajak juga mempunyai peranan dalam pembangunan di bidang pendidikan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Pembangunan pendidikan di Indonesia membutuhkan biaya yang besar. Kebutuhan biaya pendidikan tersebut sebagian besar bergantung pada penerimaan pajak. Jadi untuk membangun pendidikan di Indonesia dibutuhkan dana yang mana dana tersebut juga didapatkan dari pajak yang dikumpulkan atau diperoleh dari rakyat itu digunakan juga di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jadi itulah beberapa manfaat dari adanya pajak. Dapat membayar utang negara, digunakan untuk membantu UMKM, kemudian membayar subsidi, memberikan subsidi kepada masyarakat, juga digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dan juga pembiayaan pembangunan, dan juga untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat. Itulah beberapa manfaat dari adanya pajak. Oke, poin kelima kita akan membahas jenis-jenis pajak. Ada dua jenis pajak, yang pertama adalah pajak pusat dan yang kedua adalah pajak daerah. Nah, untuk pajak pusat artinya adalah pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai belanja rutin negara dan pembangunan. Contoh dari pajak pusat adalah pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, bea materai, dan PBB tertentu. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah artinya adalah semua jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hasil dari pajak tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam sumber penerimaan daerah dan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, kemudian PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan pajak daerah lainnya. Jadi, pajak itu ada dua, pajak pusat dan pajak daerah. Oke, teman-teman, itulah materi tentang pajak yang sudah kita bahas. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan dapat dipahami. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.